Even when you feel low, you can still go. Even when you feel yang slow, punya kapabilitas tinggi dan kredibilitas yang baik. Dan investor sekalian buat invest di startup kalian. go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Buat kalian cari anggota tim yang bisa backup kekurangannya. Yang satu ahli di bidang marketing, yang lainnya bisa ahli di bidang strategi, dan satu Go, 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 go. Halo, selamat malam, Ko Albert. Akhirnya kita ketemu malam hari ini karena sudah pukul 7 malam. Jadi kita mulai ya, Ko Albert. Sebelumnya, Safira izinkan Safira memperkenalkan diri dulu. Saya Safira Melinda dari Idea Cloud, tim Idea Cloud, dan malam ini kita akan sharing nih dengan Ko Albert tentang bisnis Anda butuh pendanaan dari investor. Ini beragam strategi untuk siapkan bisnis yang dilirik investor. Langsung dari Ko Albert. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, bisa Ko Albert perkenalan diri terlebih dahulu. Silakan, Ko Albert. Alright, oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Sudah ada 70 orang yang join. Belum. Kayaknya semuanya antusias banget ya. Betul Buat sekali. teman-teman yang memang memungkinkan untuk open cam, yuk kita open cam sama-sama biar kita sama-sama bisa fokus sama materinya hari ini. Karena saya yakin banget ini pasti bisa berdampak positif banget buat kita semuanya. Dan thank you banget buat Idea Cloud yang undang-undang saya. Kita sama untuk bikin webinar ini. Really hope after this webinar kita bisa lebih nangkep sebenarnya bisnis yang dicari sama investor kayak gimana sih. Terus kita bisa prepare bisnis kita supaya investor tuh bisa ngelihat bisnis kita tuh lebih keren lagi, lebih mantap lagi gitu ya. Jadi pas lagi kita cari investor langsung pop dapat gitu loh gitu ya. Nah, saya ini bergerak di bidang bisnis, mostly di bidang retail dan pharmaceutical dan healthcare. Saya juga sebagai lecturer. Saya juga mengajar saat ini di Presiden University dan juga pernah mengajar juga di UPH. Well, anyway, kalau ngomongin soal saya itu panjang lebar banget ya gitu ya. Nah, tapi kita coba fokus on this material dan kembali lagi ke Sabina. Silakan. Oke, thank you, Ko Albert. Karena ini sudah 81 partisipan yang sudah join, jadi kita langsung pada pertanyaan pertama nih, Ko Albert. Jadi dari Safira sendiri sih sering dapat pertanyaan dari calon peserta Idea Cloud Incubator tentang gimana sih caranya dapat investor gitu. Kenapa saya kok sudah sampai hari ini masih belum dapat investor gitu. Selalu banyak pertanyaan seperti itu yang sampai kemarin masih Safira dapat di WhatsApp. Safira gimana sih dapat investor gitu? Lah, Safira ini kan bukan spesialisnya ya di bidang itu. Jadi langsung aja dari Ko Albert. Pertanyaan pertama nih Ko Albert. Sejak kapan Ko Albert menjadi seorang entrepreneur dan berkecimpung di dunia bisnis? Dan apa sih motivasinya saat itu? Well, actually saya mulai masuk di bidang entrepreneur atau mulai usaha sendiri itu dari SMP tepatnya waktu itu ya. Jadi waktu itu kita konsepnya sebenarnya kalau mau secara garis besar dulu aja ya gitu ya. Yeah. Jadi waktu SMP itu saya ini bukan orang yang pinter-pinter amat gitu, bukan gitu. Terus saya mulai mikir, kalau saya
belajar sendiri kok susah nangkepnya. Terus abis itu juga saya pikir juga uang yang dapat dari orang tua juga kayaknya cuman segitu-gitu aja gitu. Saya punya mimpi yang besar gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa dapat uang waktu itu? Akhirnya saya pikir saya gabungin tuh bagaimana cara belajar yang bagus dan juga gimana caranya dapetin uang. Jadi kita mulai ngajar les. Terus makin terus sampai dengan saya di SMA, saya masuk ke UNESCO. Jadi saya terpilih salah satu perwakilan dari Indonesia, dan dari situ saya mulai belajar tuh organisasi tuh kayak gimana sih yang lebih solidnya gitu ya. Dan akhirnya masuk ke perkuliahan. Nah ini cukup unik nih. Waktu saya, ini jadi curhat sedikit gitu ya, boleh ya? Boleh. Saya waktu sekolah itu adalah orang yang sangat dibully waktu itu. Jadi very very dibully banget. Jadi karena waktu itu orang-orang tuh suka sama orang yang jago olahraga gitu ya. Dan saya kalau kelihatan dari mukanya kan bulet gitu ya. Sama nih Jarang Albert. olahraga. Nah itu Oke. jadi kalau kata orang muka saya itu bullyable gitu. Nah dari situ saya mulai banyak banget dikatain orang dan lain sebagainya. Dan saya ngerasa bahwa saya punya pilihan. Saya ini mau terdampak buat banyak orang atau saya terus-terusan ngerasa kayak rendah diri gitu loh. Wah iya ya gue dikatain ini, katain itu gitu dan sebagainya. Jadi saya pikir I have to choose gitu. Dan my decision itu waktu itu karena memang passion saya adalah pengen develop people, passion saya sampai saat ini. Jadi saya pikir gue mesti kasih dampak buat orang. Jadi instead of gue rendah diri, mendingan waktu itu gue berpikir bahwa I have to prove sama mereka bahwa omongan mereka tuh nggak benar gitu. Yeah. So saya mulai prepare myself sampai dengan waktu masuk perkuliahan, saya pun juga mulai tetap bekerja, jadi part time gitu ya, mulai tetap kuliah dan tetap bekerja. Sampai dengan waktu itu saya masih semester 3, saya udah menjadi salah satu GM di salah satu di FMCG, dan itu cukup menyita waktu sebenarnya waktu itu ya. Jadi waktu itu teman-teman masih ngopi di kafe dan lain sebagainya. Dan saya pada saat pulang dari kuliah harus langsung bekerja gitu. Tapi it's okay, karena I have a big dream gitu di belakang sini. So dari situ saya mulai belajar banyak ya, banyak gagal juga di bidang pekerjaan. Terus habis itu juga saya pikir kenapa nggak saya coba lagi jadi entrepreneur, tapi bukan seperti guru les aja gitu, tapi lebih yang ngembangin organisasi gitu. Jadi saya dulu pernah bikin sablon kaos ya, terus saya juga pernah bikin minuman gitu, jualin ke warung rokok. There are so many failures in my life. Yeah. Tapi dari situ saya belajar, oke, failure-nya di sini, dan saya pikir saya mesti perbaikinya begini gitu loh. Nah jadi dari situ kita mulai bangkit sampai dengan ya lulus kuliah, dan lulus kuliah itu kita mulai fokus sama kerjaan dan kita bangun karir. Dan saya juga makin berpikir lagi, kalau saya bukan menilaikan orang yang bekerja ya, sekali lagi ya, ini cuman pilihan orang. It's good, orang sebagai employee it's good banget. Nah cuman saya pikir passion saya sekali lagi adalah develop people. So I think saya mesti fokusin salah satu nih, antara saya being an employee atau being an entrepreneur. Jadi akhirnya waktu itu saya fokusin being entrepreneur, dan dari uang yang udah kita kumpulin, kita juga mulai membantu teman-teman yang memang mempunyai ide bagus dan traction-nya sudah ada gitu ya, dan modalnya bagus dan sebagainya. Nanti kita akan bicara mengenai hal itu. Saya mulai bantu lagi gitu, dan akhirnya terjunlah ke dunia investasi. Gitu. Dan sebenarnya dari sini saya mulai ngelihat banyak hal. Banyak orang yang tadi Safira bilang ya, banyak orang atau teman-teman founders ini yang punya idenya bagus banget, ya luar biasa, tapi nggak dapat investment. That's why daripada kita main invest aja, lebih baik saya fokus juga develop orangnya, develop timnya gitu ya, develop timnya sampai mereka siap untuk diinvest. Karena percuma nih, kita punya uang seberapa besar pun, kita main invest aja, akhirnya ya, ini dari sudut pandang investor ya, kita main invest aja, kita bukan hanya kehilangan capital, tapi orang yang kita invest, tim yang kita invest, tidak belajar apapun.
Jadi akhirnya saya fokus sana. Jadi itu progres saya ya, mulai dari yang tadi ngajar les sampai dengan being employee, terus and then after that saya juga mulai masuk lagi ke dunia investment, dan akhirnya saya mulai pas masuk situ saya mulai ngelihat yang tadi saya bilang, let's develop people, gitu, soft skillnya dan hard skillnya, sampai mereka ready di invest, baru saya dan tim akan melakukan evaluasi lebih lanjut lagi. Itu sih kurang lebih ke arah sana. Okay, thank you, Albert. One question, Albert. Being an entrepreneur is not easy way, right? Sure. How to Albert dari yang fail, kegagalan, terus bangkit lagi, itu sangat-sangat hard gitu kan. Gimana caranya develop Albert first? Maksudnya self-nya itu kayak, okay, I'm ready gitu, buat gagal gitu. Itu gimana Albert? Itu yang orang aku mau jadi pembisnis gitu. Tapi untuk gagal, mereka, wah gak mau. Aku gak mau gagal. Ya kan? Lah itu gimana Albert? Dari Albert sendiri. Oke, saya setuju banget Safina. Jadi being entrepreneur itu bukan suatu profesi. Kalau buat saya bilangnya, itu bukan profesi, tapi itu panggilan. Karena di dalam entrepreneurship itu ada tanggung jawab yang kita pikul. Kalau kita sebagai employee, itu kita bertanggung jawab sama tim kita, sama tanggung jawab sama orang-orang di dalam tim kita doang gitu. Nah, dan juga sama kerjaan kita. Tapi kalau being entrepreneur, kita tanggung jawab sama the whole team loh. Iya. Sama bener-bener nasibnya mereka, kalau kita sampai gagal, ini gawat nih gitu ya. Terus abis itu kalau kita sampai bangkrut, dan mereka yang dia sebagai pelaku keluarga, waduh, kasihan gitu ya. Nah, makanya sebenarnya itu yang saya pelajarin, failure yang kecil sebelum-sebelumnya ini menjadi pembelajaran supaya kita pada saat nanti kita bertumbuh dan kita punya tim yang besar, kita nggak mengecewakan semua orang, bahkan nggak mengecewakan diri kita sendiri gitu. Karena ini kayak tanggung jawab yang diberikan sama Tuhan sama kita ke kita gitu. Jadi that's why sometimes ini yang saya sadarin bahwa sampai saat ini ya, saya dikasih banyak kegagalan selama ini, itu karena untuk memprepare saya sampai ke tahap yang lebih besar lagi gitu. Jadi ini tangga kehidupan. Kalau saya nggak menyadari itu waktu itu, pas lagi gagal, oh man, gue nggak bisa kayak gini, udahlah, I'm done with this one gitu ya. Mungkin kayak gitu. Tapi mindset itu yang saya tanamin di otak saya. Ini adalah satu bukan kegagalan kalau Pak Tung bilang ya, sukses atau belajar. Nah saat gagal itu kita belajar. Dan pada saat nanti kita berhasil, ini kita berarti sudah mengambil pembelajaran dari pelajaran yang sudah kita laluin. Pelajaran itu kalau bahasa kasarnya tadi adalah kegagalan atau failure gitu ya. But it's okay. Nah, selain itu, selain menyadari bahwa ada tangga kehidupan yang mesti kita lalui bareng, yang saya put in mindset adalah what is my passion? Kalau passion saya adalah hanya untuk diri saya sendiri, ya udah, yang sekedar saya dapetin uang, kerja apapun jadi gitu. Tapi kalau memang kita pengen banget untuk develop people, maka kita harus belajar. Kita sebagai founders, saya yakin teman-teman di sini ada 98 orang, ini adalah banyak banget founders. Dan begitu banyaknya founders ini pasti pernah mengalami kegagalan. Dan pada saat kegagalan ini, kita harus belajar supaya kita bisa narik apa sih selaknya di mana sih gitu ya. Dan pada saat kita udah dapat selaknya, kita pasti dikasih tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kurang lebih begitu, Zafira. Thank you, Ko Albert. Ada pertanyaan selanjutnya nih, Ko Albert. Sebelum menjadi seorang angel investor, apa saja yang Ko Albert lakukan untuk memiliki bisnis yang akselerasinya pesat? Ini menarik nih. Ya. Jadi, saya agak sedikit open-openan di sini. Ini ide yang agak gila sebenarnya. Jadi, saya mulai pada saat saya an employee waktu itu, yang saya lakukan bahkan sebelumnya, sebelum being an employee, saya ini melihat iklan koran. Jadi kita ngomongnya kecil dulu ya, baru ntar kita lihat besarnya ya. Saya lihat iklan koran waktu itu belum ada digital, lowongan digital segala macam. Saya lihat iklan koran
dan saya punya impian saya mau jadi apa di tahap employee. Oke. Saya waktu itu saya impian pengen jadi GM. Oh. Yang saya lakukan adalah membayangkan diri saya sebagai GM di lowongan koran itu. Lalu saya membuat planning. Jadi saya pelajari, misalnya saya GM dari BMW misalnya gitu ya. Lalu saya pelajari tentang BMW tuh, pasarnya apa, terus habis itu saya sebagai GM apa, let's say GM sales misalnya gitu ya. Lalu pasarnya seperti apa, how to reach the market dan lain sebagainya, apa keunggulan dari BMW, apa kekurangannya dan lain sebagainya. Dan saya bikin plan-nya dari riset, dan lalu saya bikin plan-nya. Walaupun saya akhirnya nggak ngelamar juga ke sana gitu ya, tapi itu melatih otak. Dari situ saya akhirnya belajar gimana sih bikin planning yang baik dan benar. Walaupun memang itu proses ya, karena kan bikin planning sendiri berbeda pada saat udah terjun ya. Ini sangat berbeda sekali gitu. But it's okay. At least saya sudah punya bekal di belakang. Kita meniti karir mulai dari sebagai staff doang. At least mindset saya waktu itu sudah one step ahead. Ya. Nah, dari situ saya mulai mulai berpikir bahwa kita harus melihat gambar besar. Dari situ saya berpikir, oke, kalau saya hanya melihat satu titik aja, problem solving ini nggak bisa beres. Berarti saya harus melihat gambar yang besar. Gimana nih caranya nih? Saya mulai belajar lagi. Terus saya mulai naik levelnya. Tadi dari staff mulai naik jadi manajer. Dan pada saat itu saya mulai lihat, oh iya. Ternyata jadi manajer seperti ini ya, planning agak berbeda ya. Tapi atas kan gue udah ada bekal nih. Lalu membawa planning yang tadi, bekal yang udah saya buat tadi ke dalam realita. Setelah itu, saya mulai naik lagi pikirannya. Sampai akhirnya, saya berpikir bahwa, berarti bisnis, ini sampai tahap itu ya, berarti bisnis itu nggak cuman ngomongin mengenai sales, bisnis nggak cuman ngomongin mengenai HR, bisnis nggak cuman ngomongin mengenai accounting, I have to manage it all. Sampai tahap itu akhirnya saya berpikir begitu. Lalu saya mulai belajarin apakah saya harus menguasai semuanya in depth banget gitu ya. Enggak, ternyata. Saya mulai berteman dengan teman-teman entrepreneur waktu itu, mulai ngobrol-ngobrol segala macam. Dan akhirnya saya mulai tahu, oh oke, kita harus tahu secara general sehingga pada saat mereka ada kesulitan, kita bisa membantu mereka, tapi bukan nasihatin. We have to coach them sampai mereka ini bisa keluarin kemampuan terbaiknya mereka. Oh oke. Terus saya mulai belajar lagi. Dari situ saya mulai punya peta di otak saya. Peta bahwa kalau saya mau jadi entrepreneur, berarti saya harus menguasai A, B, C, D sampai semuanya. Menguasainya mungkin agak kulit ya. Dalamnya kita punya tim yang memang melakukan itu gitu. Nah, dari situ saya mulai perdalam lagi gimana sih ngelihat secara general, bagaimana memimpin tim dan lain sebagainya. Dan dari itu semuanya saya terapin juga bukan cuman ke atas kertas, tapi saya dalam langkah-langkah saya juga saya terapin. Dalam kehidupan saya, dalam pekerjaan saya terapin. Jadi belajar itu terus-menerus, nggak cuman one time only. Jadi itu yang saya siapkan. Jadi soft skill dan hard skill di dalam otak ini yang saya siapkan dan saya mulai pelan-pelan terapkan. Termasuk juga waktu saya menjadi being employee, nggak cuman melihat satu titik aja, tapi kita juga harus berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa berpikir dari si perusahaan. Jadi ini satu keunggulan yang mungkin teman-teman yang pernah ngerasain being employee pasti pernah ngerasain gimana sih rasanya dalam satu tim dan bagaimana mereka sebagai founder being a head of their team gitu. Jadi ada dua ya, being in a team sama head of their team. Nah ini kalau teman-teman yang pernah jadi employee ini ngerasain ini. Dan ini benar-benar memberi pelajaran yang besar buat saya gitu. Ya ini proses saya untuk bisa mempersiapkan diri sampai akhirnya
begitu banyak bekalnya, dan akhirnya yang tadi saya bilang sebelumnya bahwa kita memutuskan atau saya memutuskan untuk let develop people lebih lanjut lagi, bukan cuma kasih uang aja ke mereka, tapi juga bagaimana membantu mereka agar bisnisnya bisa siap gitu, dan mereka pada saat cari investor lebih bagus lagi gitu. Oke, ini luar biasa sekali nih Ko Albert. Jadi bisnis itu tentang perjalanan ya. Of course. Mulai dari nol kita belajar. Jadi pegawai pun kita belajar dari sisi perusahaan. Yang nantinya persiapan untuk kita build bisnisnya itu kita udah tahu. Gitu ya, Ko ya, benar ya? Betul banget, betul banget. Tapi Keren. ini nggak semua orang melewati tahap ini. Oke. Ada orang-orang atau teman-teman kita di luar sana yang memang diberikan satu berkat lebih dari Tuhan, bahwa tidak masuk dalam tahap employee. It's okay, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah mindset-nya. Ini yang saya pelajarin. Ketika kita punya mindset adalah profit, profit, dan profit only gitu, akhirnya kita ujung-ujungnya cuman nge-push tim kita tanpa kita tahu nih kesulitan mereka apa. Akhirnya kita juga nggak melihat ke bawah. Apa sih bocor-bocor di bawah seperti apa gitu. Jadi kalau teman-teman yang memang diberkati lebih oleh Tuhan, langsung masuk ke tahap entrepreneur, ini bersyukur pertama pasti ya. Yang kedua juga harus belajar dari bawah, belajar dari tim kita. Apa sih yang mereka mauin, apa sih masukan mereka, dan apa kesulitan mereka, dan serta apa kemampuan terpendamnya mereka gitu. Itu yang mesti kita gali. Itu saran saya sih. Oke, thank you Ko Albert. Masih ada pertanyaan lagi. Sure. Apa saja komponen dalam bisnis yang mempengaruhi pertumbuhan bisnis dan harus diperhatikan oleh business owner? Ini menarik nih. Jadi untuk bisnis itu bisa grow cepat banget gitu ya, yang paling penting menurut saya, ini paling penting banget, itu timnya. Jadi kalau kita, apalagi di startup ya, startup itu kan satu, kayak kita masuk ke dalam satu hutan yang kita nggak tahu nih petanya mau ke arah kiri apa kanan, walaupun kita di otak kita punya tujuan gitu ya. Nah, kita mesti punya tim yang kuat, karena di dalam hutan itu siapa tahu ada serigala, ada macan gitu ya. Terus abis itu gelap gulita tiba-tiba gitu. Nah, kalau kita punya tim yang kuat, kita bisa tiba-tiba, oh ya, yuk kita ke arah kiri, sembunyi di pohon ini. Yuk kita diam dulu, tunggu matahari datang nih. Kalau nggak gelap banget nih, misalnya kayak gitu. Jadi kalau kita terapi dalam bisnis, tim yang kuat ini bisa melewati berbagai macam persoalan, bahkan sometimes, apalagi masa pandemi ya, ini waduh, ini namanya bisnis startup apalagi itu dihantam begitu banyaknya masalah. Sometimes kita mesti rubah strateginya dikit, sometimes kita mesti pivot bener-bener bisnis strategi kita dari yang A sampai tiba-tiba jadi Z gitu ya, 180 derajat. Dan ini kita nggak bisa lakukan kalau kita nggak punya tim yang kuat. Tim yang kuat ini bukan berarti harus bisa ngobrol hahaha bareng-bareng, bukan. Tapi harus bisa saling support. Artinya adalah bukan saling salah menyalahkan, satu. Yang kedua, bukan mempunyai kemampuan yang sama, tapi benar bisa yang satu misalnya lebih jadi A, yang satu lagi lebih jadi B, dan bisa saling percaya. Oh, ini tugasnya si A. I trust you. Let's do this together. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi pertama yang paling penting timnya. Yang lain-lainnya penting juga, kayak finance, accounting, marketing, dan sebagainya. Itu penting banget. Tapi paling penting itu timnya. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kita udah punya tim yang bagus, baru kita masuk lebih dalam lagi nih. Kalau kita ngomongin soal produk misalnya, produk ini kan kita udah punya produk nih misalnya, bagaimana memarketingkan produknya, bagaimana mencari pasarnya gitu, dan bagaimana kita melihat problem yang ada dan mencari solusi dari problem yang ada gitu. Jadi kalau buat saya, bisnis yang baik itu sebenarnya adalah bisnis yang punya PSB, SB. Waduh, dari sisi bisnis ya, bukan sisi non bisnisnya. PSB, SB. Satu itu tahu problem di lapangan seperti apa. Yang kedua punya solusi yang benar-benar ngena banget
terhadap problem ini, terus abis itu punya produk yang better, cheaper, faster, ya tadi kan PSB ya. Terus abis itu S-nya ini adalah dia bisa scalable, Scalable. Oke. scalable, easily scalable. Nanti kita bahas sama-sama. Terus yang berikutnya lagi, ini punya bisnis model yang baik, gitu. Oh. Nanti kita akan perdalam. Tapi kurang lebih secara gambaran besar seperti itu. Pertama, timnya yang paling benar, yang mesti benahin banget. Yang kedua adalah membuat bisnis ini PSBSB, gitu. Oke, siap. Nanti kita perdalam lagi ya, Ko Albert. Sure. Oke, lanjut lagi nih, Ko Albert. Bagaimana mengelola operasional dan pemasaran bisnis yang membuat bisnis kita ini dilirik calon investor? Oke. Pemasaran ya, kita ngomong pemasaran tadi ya. Yang nomor satu buat kami dari investors, itu kita pengen bisnis. Yang pertama ya, yang punya pasar yang besar. Ada juga sih bisnis yang memang punya marketnya tuh niche banget gitu ya, sangat-sangat kecil tapi punya buying powernya tinggi banget gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau untuk startup kan memang di-push supaya growth-nya tinggi dan waktunya cepat banget gitu ya. Jadi kita misalnya kita di-invest sekarang, kalau bisa user base kita yang tadinya kita cuman misalnya let's say 100 atau 200 bisa tiba-tiba menjadi 1 juta gitu ya dalam waktu setahun, swat gitu cepat banget. Dan gimana caranya kalau misalnya kita pasarnya hanya kecil. Nah, makanya that's why kita sebagai investor lebih suka yang memang pasarnya besar gitu. Nah, nomor satu itu. Yang kedua, pasarnya ini bukan asal pasar aja. Tapi saya selalu nekanin bagaimana kita nyari spesifik target market kita. Jadi, spesifik target market itu gini. Ketika kita pengen menyasar satu market, kalau saya tanya misalnya sama satu startup, pasar kamu siapa? Oh, pasar saya adalah ibu-ibu yang suka belanja online kok. Oke, wow, banyak banget ya di Indonesia ini ya, ibu-ibu yang suka belanja online. Banyak banget, ada jutaan orang bahkan. Di mana? Oh, di Indonesia kok. Oh, oke. Budget marketing kamu berapa? Oh, budget marketing saya 10 juta kok. Cukup nggak buat nge-reach seluruh Indonesia? Nggak cukup. Berarti kita benar-benar mesti spesifik dulu. Ibu-ibu yang suka belanja online. Ibu-ibu umur berapa? Ibu-ibu banyak loh. Dari yang umur sekarang 20-an juga udah jadi mahmud-mahmud nih, mama muda nih gitu ya. Ada yang udah umur 70 tahun, itu juga ibu-ibu gitu. Nah, kita mesti spesifik umur berapa, karena memang mereka punya interest juga beda. Mereka punya media consumption juga beda. Gitu. Jadi spesifik target market itu penting banget. Satu lokasi, jadi berdasarkan demografis, berdasarkan dari psikografis gitu ya. Kita geografis juga, ini benar-benar mesti dispesifikkan sampai benar mengerucut. Jadi dari besar makin kecil, siapa sih target market kita gitu. Dan ini bukan berarti niche ya, tapi ini juga kita mesti cari yang benar-benar cukup besar. Jangan kecil-kecil banget. Kalau kita adalah startup yang memang pengen growth-nya cepat. Ini agak sedikit berbeda nih. Ya, lagi saya bukan mengecilkan yang memang bisnisnya niche market. It's good sekali lagi, it's good banget. Tapi kalau memang kita pengen jadi startup yang growth-nya cepat, ya memang mesti marketnya lebih besar. Karena investor pasti lebih suka yang memang marketnya lebih besar. Oke. Kalau ngomongin target market nih, Ko. Target market itu apakah yang Ko Albert bilang tadi, apakah harus spesifik atau memang, kalau tadi umpamanya, Ko Albert kan bilang ketemu sama startup yang targetnya ibu-ibu di Indonesia gitu kan. Apakah harus spesifik? Apakah itu hal yang wajib gitu, spesifik di target marketnya? Atau memang pernah Ko Albert temuin yang targetnya itu segede itu gitu? Gimana dari Ko Albert? Oke, buat saya ini harus spesifik ya. Jadi yang disebut dengan spesifik itu karena gini. Let's say produk kita misalnya untuk ibu-ibu gitu ya. Nah, terus abis itu kita berpikir bahwa, umurnya diperluas aja. Kan yang penting belanja online gitu ya. Coba kita berpikir, kalau kita bicara mengenai strategi marketing, gimana caranya kita nge-reach orang yang umur, atau ibu-ibu yang umur 25 tahun, di saat bersamaan, kita harus nge-reach ibu-ibu yang umurnya 70 tahun. Apakah ibu-ibu yang 70 tahun main Instagram? Belum tentu.
Tapi ibu-ibu yang umur 25 tahun, mungkin malahan dia influencer di Instagram. Jadi Instagram banget gitu ya. Jadi ini udah beda pola marketing. Jadi kalau kita bicara mengenai marketing, how to reach market, itu mesti kita tahu dulu yang mana sih target market kita. Dari situ kita bisa ngelihat strategi marketing yang pas tuh apa. Jadi ibarat kata tuh kalau misalnya kita lagi berburu gitu ya, ini ada pohon gitu. Kalau kita punya peluru ini kan terbatas ya. Kita mau berburu burung nih ceritanya. Peluru ini terbatas nih. Berarti kita mesti tahu nih, burung apa yang kita mau tangkap gitu. Dan burung ini hinggapnya di cabang yang mana. Sehingga pada saat itu kita bisa langsung pakai sniper. Dor misalnya, kena tuh burung. Sangat efektif dan efisien. Bayangin kalau kita nggak tahu burungnya. Jadi pokoknya kok apapun tentang burung kok, yang penting burungnya bisa terbang kok. Terserah, pokoknya burungnya bisa terbang. Oh oke, burung di dunia ini banyak loh gitu ya. Nah, berarti kamu pakai sniper bisa nggak? Bisa kok. Berapa lama dapetin burung yang kamu mau? Mungkin bisa setahun kali kok gitu ya. Terus burungnya ada lagi gitu, bingung lagi gitu. Nah makanya kita pengen tahu nih burungnya burung apa dan hinggapnya di cabang yang mana. Sama kalau kayak di sales dan marketing, kita mesti tahu target market kita siapa. Misalnya Idea Cloud nih. Idea Cloud target marketnya siapa nih? Apakah memang mereka yang baru lulus? Apakah mereka yang memang sudah punya bisnis? Apakah mereka yang memang baru ide aja gitu ya? Dan ini pasti strategi marketingnya beda. How to approach them pasti beda. Bahkan kalau mereka yang punya bisnis pun ada di stage mana? Apakah mereka yang sudah mature? Apakah mereka yang baru di pre-seed stage? Atau mereka di seed stage? Ini beda cara pendekatannya. Kalau misalnya kita mau ngambil semua, bisa nggak? Bisa sih. Ini jadi produk general. Bisa aja, kenapa enggak? Tapi, sekali lagi, kita akan kehilangan karakter dari perusahaan kita, satu itu. Yang kedua, budget marketing kita bakal luar biasa besar dan nggak efektif. Yang ketiga, kalau misalnya kita bilang mengenai waktu dan tenaga, wah itu lebih besar lagi kebuangnya gitu ya. Jadi kita harus benar-benar tahu siapa sih yang kita tuju. Yang kita tuju itu harus yang mau beli produk dan jasa kita. Jadi bukan berarti kita cari kayaknya sih mendingan gue nyari yang ibu-ibu muda aja deh biar gampang ngedeketinnya gitu ya. Enggak, belum tentu produk dan jasa kita mau diterima sama mereka. Jadi kita mesti cari problemnya di mana dan siapa yang memiliki problem itu, terus kita kerucutkan yang mana yang mau kita tuju nih saat ini nih. Dan kita bikin strategi marketingnya supaya kita bisa mendapatkan hati pelanggan kita yang udah kita tuju tadi. Jangan-jangan nih, apa yang kita pikirkan ini berbeda sama yang ada di lapangan. Jadi contohnya misalnya, menurut saya misalnya gitu ya, saya punya produk A. Produk A ini kayaknya yang suka itu adalah, balik lagi tadi ibu-ibu ya, ibu-ibu umur 40 sampai 45 tahun yang tidak bekerja. Kayaknya begitu gitu ya, ibu rumah tangga. Kayaknya begitu kok. Coba kita lihat lagi. Bener nggak mereka yang mau pakai produk kamu? Belum tentu loh. Jadi kita benar-benar mesti lihat siapa sih yang paling mungkin beli. Cek dulu di market, cek dulu di pasar, riset dulu problemnya apa, terus abis itu siapa yang punya problem ini, dan kita fokus sama orang-orang ini. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, thank you Albert. Ada pertanyaan selanjutnya ini, Albert. Sebagai seorang angel investor, bisnis seperti apa sih yang dicari kok Albert? Oke, sebagai investor, ini hampir semua investor ya, ini melihat dari dua sisi sebenarnya, aspek bisnis dan non-bisnis. Ya, kalau dari aspek bisnis, tadi kita udah bicara mengenai bisnisnya harus PSBSB. Jadi, satu, problemnya ini apa nih problemnya? Ini mungkin sederhana ya, tapi banyak banget loh, banyak banget di luar sana yang memang pengusaha yang start dari produk dulu, bukan dari problem.
Betul sekali. Ini justru problemnya pengusaha gitu ya. Saya punya produk A, saya pengen cari pasarnya yang mana gitu. Nah, ini problem. Sebenarnya akan lebih baik lagi, bukan salah ya, yang tadi yang sisi sebelah kanan tadi bukan salah, tapi kita akan bahas nanti. Tapi akan lebih baik lagi ketika kita start bisnis dan kita mau diinvest, maka kita mulai dulu dari problem di lapangan. Problemnya apa? Sebesar apa problemnya? Kalau problem ini benar-benar dirasain sama begitu banyak orang, jadi hampir semua orang ngerasa, wah ini problem gua nih. Nah, itu berarti bagus bisnisnya. Problemnya sebesar apa? Sedalam apa? Dan berapa banyak orang yang ngerasain bahwa ini adalah problem mereka? That's ya, problem. Lalu kita beranjak ke solusi. Solusi ini juga sama, harus connect sama problem tadi. Karena sometimes kita ngerasa gini, ini saya banyak nemuin juga startup yang udah tahu problemnya A di lapangan, tapi pada saat mereka bikin solusi, mereka ngerasa kayaknya gampangan kita bikin solusi yang ini ya daripada kita selesaiin problem yang itu ya gitu ya. Akhirnya mereka ngerasa gue ganti aja haluan gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Kita tahu dulu problemnya. Kalau kita mau ganti haluan juga sama. Cek dulu lagi problemnya sebesar apa gitu. Balik lagi ke problem dulu. Ketika kita udah temuin problem, baru kita temuin solusi dari problem itu. Harus ngena bener-bener. Dan ini kita riset ke pasar. Bener nggak solusi ini cocok buat kalian? Bener nggak solusi ini yang kalian butuhin? Baru tadi kan itu PS ya. Sekarang B. Better, cheaper, faster. Ini terutama di startup nih. Kalau kita bikin startup, berarti kan kita harus bikin satu produk atau jasa kan yang kita mau jual. Dan ini berarti kita harus bikin suatu produk atau jasa yang better, cheaper, atau faster, bahkan ketiga-tiganya better, cheaper, dan faster dari kompetitor kita. Karena startup itu tuh kayak apa ya? Kita masuk ke dalam satu perang gitu ya. Banyak banget kompetitor-kompetitor yang tiba-tiba muncul gitu. Dan kalau kita nggak bisa ada diferensiasi, bahkan kalau bahasanya Coach Yohanes adalah discriminator gitu. Produk kita harus punya discriminator sendiri. Kita berarti mesti punya better, cheaper, atau faster dibandingin kompetitor kita. Saya ngambil contoh. Kita tahu Tokopedia ya. Tokopedia ngeluncurin Tokopedia Now. Seandainya kita bikin satu produk sama-sama groceries gitu, tapi ternyata ini nggak lebih cepat dari Tokopedia. Jadi misalnya Tokopedia itu kan menjanjikan 2 jam sampai ke tangan konsumen. Kita bikin produk yang kita pesan sekarang baru nyampe ke konsumen besok atau lusa gitu. Oh, kita kalah gitu di sisi faster. Tapi ternyata harganya bisa setengahnya Tokopedia Now. Wah, ini udah unik nih. Oke, buat segmen tertentu merasa bahwa oke, gue nggak butuh cepat, tapi gue butuh murah. Oke, berarti kalian menang di sisi cheaper. Oke, terus abis itu juga ternyata dari servisnya, mereka bisa bikin kayak, kalau kalian nggak puas sama servisnya, tinggal foto aja, terus saya akan ganti 2 kali lipat. Jadi produknya kita ganti plus voucher 100% dari yang kalian kecewa. Misalnya kayak gitu. Wah, ini better banget servisnya gitu ya. Nah, ini kalian menang 2 poin dibandingin sama Tokopedia Now. Misalnya kayak gitu. Nah, kebalikannya, kalau kalian ngerasa bahwa, gue cuma bikin aja yang startup pokoknya yang penting bikin aja dulu gitu ya. Tapi gue nggak mau mikirin better, faster, cheaper-nya gue nggak mau. Gue pengen pokoknya bikin dulu aja. It's good di awal, tapi kalian harus temuin di perjalanan waktu itu better, kalian cheaper, atau kalian faster dibandingin sama kompetitor kalian. Kalau kalian nggak bisa nemuin itu, ya ujung-ujungnya kalian akan kalah. Gitu. That's why saya bilang tadi, bisnis yang baik yang akan dilihat sama investor, tadi kan udah PS, B-nya itu adalah harus better, cheaper, atau faster dibandingin sama kompetitor kita. Gitu. Nah, berikutnya, tadi kan kita ngomongin mengenai scalable. PSB, SB. Kita ngomongin S-nya. S-nya ini scalable. Saya kasih contoh gini. Gokar sama Bluebird.
Ini bukan, sekali lagi, tidak mengecilkan yang lain karena masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Tapi kalau kita bicara mengenai startup, berarti kan kita bicara mengenai easily scalable. Nah, ketika kita bicara mengenai easily scalable, yang mana yang lebih cepat atau lebih gampang scale up? Yang Gokar ini tidak perlu beli inventaris mobil duluan gitu. Mereka pakai inventaris dari para drivernya. Kerjasama aja. Misalnya saya punya mobil, ya berarti kan saya bisa pakai mobil saya kerjasama dengan Gokar, terus saya jadi driver ke Gokar, misalnya seperti itu. Kalau Bluebird, ini berarti kan harus beli dulu kan mobilnya, perusahaannya harus beli dulu, invest dulu di sana. Dan ini berarti bagus di sisi aset, tapi di lain sisi memang untuk scalable-nya pasti lebih cepat yang Gokar. That's why saya bilang untuk startup yang memang ingin diinvest sama investors, carilah yang bisnis yang memang easily scalable atau scalability. Jadi PSB, S-nya udah dibahas. Yang berikutnya business model. Nah, ini juga penting. Business model di startup ini macam-macam. Jadi business model ini bukan cuman revenue stream, bukan revenue model only gitu. Tapi bisnis model itu mencakup semuanya, gitu ya. Tapi kalau kita bicara secara garis besar, bisnis model di startup ini banyak loh. Nggak cuman kita jualan produk, dapat profit dari margin, terus kita happy gitu dengan profitnya. Sometimes kita harus bakar uang di margin kita, sehingga kita ujung-ujungnya kita nggak dapat profit di sini, tapi di sisi yang lain kita bisa dapat profit. Nah, ini disebut dengan bisnis model. Kita mesti cari bisnis model yang pas, yang bisa kita terapkan di market kita, sehingga semua pasar kita nih ngerasa bahwa, wah, ini bagus untuk gue coba produknya, bagus untuk gue download apps-nya misalnya gitu ya. Terus pada saat setelah saya download apps-nya, wah, kayaknya servisnya bagus nih. Lalu saya berlangganan ujung-ujungnya gitu ya. Dan ini bisnis model yang kayak gini yang bagus. Jadi bisnis model harus kalian temukan yang pas. Setiap bisnis punya bisnis model yang berbeda. Setiap market punya bisnis model yang berbeda. Jadi kalian harus temukan dulu, riset di pasar. Pasarnya ini sebenarnya menerima bisnis model yang seperti apa sih gitu ya, yang pas buat mereka. PSB, SB. Lalu itu yang dari sisi bisnisnya. Dari sisi non-bisnis, ini nggak kalah penting. Ini yang dilihat adalah dua hal. Dua hal ini sebenarnya berkaitan sih. Yang pertama, yang paling penting banget, yaitu people-nya. Tadi kita udah bicara mengenai people. Tim kita ini seperti apa sih? Apakah kita bisa saling dukung satu sama lainnya? Atau itu. Dan yang kedua, dari sisi people ya, masih people, apakah kita punya kredibilitas yang dikenal sama orang? Apakah kita punya kredibilitas yang bisa dipertanggungjawabkan? Apakah kita punya kredibilitas yang memang investor ini tahu? Jadi pada saat orang ngelihat gitu ya, bayangin nih misalnya ada si A yang nggak dikenal, mungkin punya kemampuan bagus, mungkin. Pada saat muncul ke investors, tapi investornya nggak tahu dia siapa. Gitu. Nah, kita akan cari tahu dulu nih, investor akan cari tahu dulu gitu. Ada proses kan di sana kan. Akhirnya ngetes dulu startupnya nih yang mau diinvest nih. Tapi kalau timnya ini atau orang-orang dalam tim ini sudah punya kredibilitas yang dikenal sama si investors, begitu datang, wah, lu ya, wah, oke, bikin bisnis apa lagi sekarang? Wah, ayo, ceritain dong ke gue dong, gitu ya misalnya. Jadi kredibilitas yang dikenal atau track record yang dikenal sama banyak orang plus investor ini penting banget. Terus yang jadi pertanyaan, kok kalau misalnya gue nggak punya link atau nggak punya orang-orang yang gue kenal gitu, atau gue nggak punya nama, gimana? Itu kan jadi pertanyaannya suka gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama pasti lakukan personal branding. Setelah kita lakukan personal branding, kita juga bisa attach sama orang-orang atau organisasi yang memang punya kredibilitas. Contohnya misalnya Idea Cloud misalnya. Kalau nggak salah Idea Cloud punya inkubator ya misalnya ya. Jadi
Misalnya masuk ke inkubatornya, pada saat keluar dia bisa bilang, halo Pak, atau halo Ko, atau halo misalnya siapa gitu misalnya. Saya ini Albert, saya lulusan dari Idea Cloud Incubator. Nah, ini kan yang dibawa nama Idea Cloud-nya kan. Jadi itu yang disebut dengan menunggangi kuda yang baik gitu misalnya gitu ya. Bahasanya patung gitu. Balik lagi patung lagi. Nah, kalau kita nggak punya nama sendiri, berarti kita harus attach sama nama yang lebih besar. Being lulusan dari salah satu inkubator terbesar atau untuk nama, ini helps banget. Kalau kita nggak punya nama dan kita lulusan dari inkubator, kan berarti kan investor akan ngelihat, oh, Idea Cloud yang punyanya Pak Hermanto, oh misalnya kayak gitu. Nah ini kan udah sangat membantu. Berarti kamu punya skill yang udah diasah dong ya, gitu ya. Dan ini investor akan mulai berpikir, oh oke, berarti orang ini sudah teruji, gitu. Ya. Orang ini sudah dikasih pembelajaran bagaimana caranya membuat bisnis yang baik, gitu. That's why sekali lagi, kalau kita punya personal branding yang bagus, itu nilai plus. Tapi kalau kita nggak punya personal branding, pilihannya adalah membangun personal branding atau attach ke orang atau organisasi yang dikenal seperti kayak Idea Cloud misalnya kayak gitu. Itu berkaitan dengan people. Dan yang terakhir, ini how to convince the investors. Jadi kalau kita punya track record bagus dan lain sebagainya, tapi kita nggak bisa convince investors, ya ujung-ujungnya ya udah, investor juga nggak yakin buat taruh uangnya di sana gitu. Sebenarnya bukan masalah uang doang, tapi investor nggak yakin bahwa kalian serius, nggak yakin kalian bisa capai mimpi kalian, gitu ya. Waduh, itu poin minus luar biasa buat startup kalau misalnya mau diinvest sama investors. Sebenarnya bukan cuma startup sih, bisnis konvensional pun demikian. Kalau bisnis konvensional kita nggak bisa yakinin, nggak bisa convince investors kita, ini ujung-ujungnya investornya ngerasa kayak, kayaknya gue yang nggak yakin nih sama bisnis ini gitu. Tapi yang jadi pertanyaan, gimana cara convince investor gitu kan? Ini suka jadi pertanyaan nih. Kok lu kan teori doang, gimana caranya supaya kita bisa convince investor? Nah, sebenarnya jawabannya adalah yang tadi. Dari sisi bisnis, kita harus jelasin ke investor kita bahwa kita punya PSB, SB yang baik. Satu itu. Yang kedua, dari sisi non-bisnis, kita punya personal branding yang baik. Kita punya kredibilitas yang bagus. Kalau kita nggak punya kredibilitas, ya balik lagi. Attach-lah sama orang yang bagus, yang punya personal branding yang baik, punya kredibilitas yang bagus, atau masuklah ke inkubator kayak Idea Cloud Incubator misalnya, contohnya gitu ya. Jadi pada saat lulus, udah bisa bawa, balik lagi tadi, saya Albert, saya lulusan dari Idea Cloud Incubator. Wah, itu kan satu hal nilai plus. Kurang lebih sih kayak gitu. Ya, jadi kalau boleh saya rangkum sekali lagi, bisnis yang dilihat sama investors, dari sisi bisnis adalah PSBSB. Problem, solution, better, cheaper, faster, scalability, dan business model. Dari sisi non-business, people, dan how to convince investors. Gitu ya. Jadi ada 7 hal sebenarnya kalau kita mau lepaskan itu semuanya dari 7 hal tadi. Kurang lebih begitu, Safira. Oke, thank you, Kak Albert. Ngomongin tentang Idea Cloud Incubator yang sudah dijelaskan Ko Albert, jadi malam ini Safira akan share kode-kode untuk peserta yang ada di webinar malam ini. Jadi ada potongan sebesar 810.000 dengan kode voucher ALBP 1 yang nanti Safira akan kirimkan di kolom komentar. Jadi untuk ini Safira jelaskan dulu ya Kak Albert tentang Idea Cloud Incubator sebentar. Untuk mengikuti program eksklusif mentoring bisnis selama 3 bulan yang telah dijelaskan oleh Kak Albert sebelumnya, ini langsung bersama Pak Hermanto Tanoko, ada Coach Denny Santoso, ada Coach Robi Ciptajaya, dan Bu Belida Tanoko. Ini langsung selama 3 bulan. Nanti sesi coaching langsung dengan para founders Idea Cloud. Jadi nanti untuk peserta yang hadir malam ini, jika ada yang mau ditanyakan tentang program ini, bisa langsung hubungi Safira di kolom komentar, dan linknya di situ nanti bisa langsung diklik. Oke, kita lanjut ke Albert ke pertanyaan selanjutnya. Bicara soal investor dalam bisnis, apa saja potensi dan kesempatan yang bisa didapatkan jika bisnis kita mendapatkan dukungan investor? Oke.
Nah, ini kadang jadi perdebatan juga nih. Ya. Apakah bisnis saya harus diinvest apa enggak gitu? Dan kita akan bicara mengenai apa sih positifnya kalau kita diinvest sama investors gitu ya. Saya akan bahas ini dari beberapa hal. Yang pertama itu dari sisi dana lah ya, gitu ya. Kita bicara tentang dana. Dana yang didapatkan dari investors ini, berarti kita bisa gunakan dananya untuk bisa go to market lebih besar lagi, lebih dalam lagi. Go to market ini bukan cuma memasarkan produk kita loh, tapi kita bisa riset lebih dalam lagi. Karena sometimes tuh kita pakai kacamata kita untuk menerka-nerka keinginan dari pasar. Termasuk saya waktu itu. Menurut saya, kayaknya pasar saya nih sukanya kalau saya pakai strategi marketing ini deh, gitu misalnya. Atau saya kayaknya pasar saya lebih suka kalau ada fitur A deh. Itu kan mengira-ngira dari kacamata saya. Dan ketika kita diinvest sama investors, ini berarti kita punya kemampuan untuk meriset lebih dalam lagi. Kalau tadinya misalnya kita meriset dari sisi yang oke, cuman kayak interview one-on-one, atau kita misalnya survei dan lain sebagainya, mungkin ketika kita diinvest sama investors, kita bisa hire profesional untuk melakukan misalnya kayak FGD dan lain sebagainya, sehingga insight-nya bisa lebih dalam lagi. Needs-nya bisa kita tahu lebih dalam lagi. Jadi kita bisa bikin produknya yang lebih sesuai. Jadi kita juga bisa membuat strategi marketing yang lebih ngena, gitu ya. Jadi go to market ini bisa kita dapetin kalau kita dapetin dana lebih dari investors. Karena kalau misalnya tadi kan misalnya dana kita terbatas gitu ya. Karena kalau kita dapat dana besar, wah ini bisa kita gunakan gitu. Tapi jangan sampai dana ini kita gunakan untuk menggaji diri sendiri. Waduh, ini banyak nih, banyak juga nih. Jadi kayak, startup dapat investment nih. Waduh, berarti gue mesti perbesar tim gue. Terus abis itu gaji yang gue terima mesti gue naikin gitu ya. Nah ini bahaya. Tapi kita mesti pakai uang yang kita dapetin atau modal yang kita dapetin ini untuk bisa membuat produk dan jasa kita lebih diterima market. Untuk bisa memfokuskan diri pada growth-nya. Growth ini bukan besarnya tim, tapi growth lebih pada market kita bisa lebih mengenal kita, menerima kita, memperbanyak user base kita, atau di bisnis konvensional misalnya memperbanyak cabang misalnya gitu ya, atau rasanya misalnya kalau misalnya bikin kita restoran gitu, ini kan bisa dapat dari risetnya. Jadi go to market, dana yang kita terima. Yang kedua, dari sisi pengetahuan. Nah ini penting juga. Kalau kita cari investors, jangan cari investor yang cuman mau kasih duit aja. Kalau kita cari investor yang kasih duit aja, dan investornya ini nggak ngerti, sometimes founders ngerasa bahwa, wah, gue akan cari investor yang nggak ngerti sama pasar gue deh, jadi gue bisa bodoh-bodohin investor gue gitu ya, misalnya kasarnya begitu. Tapi sebenarnya jangan. Kalau kita mau bertumbuh, kita cari investor yang mau invest di kita, tapi investornya ini justru mengenal produk kita, mengenal market kita, sehingga bisa kasih insight-insight nih. Kita ini kurangnya di mana? Kita perlu develop di sisi apa? Ini kan jadi kayak kuliah gratis gitu ya dari si investorsnya gitu. Karena kalau investor bisa kasih ini nih, waduh, growth kita bakalan tiba-tiba shoot gitu ya, karena kita dapat pengalaman dari si investors, bukan kita jalanin di dunia bisnis aja, tapi kita dapat pengalaman dari investors. Jadi kita nggak perlu kejeblos di lubang. Investor ya udah kasih tahu, di sebelah sana ada lubang loh, lu jangan melangkah ke sana bos, gitu misalnya gitu ya. Jadi pengetahuan. Jadi udah dua ya tadi ya. Positifnya kalau kita dapat investors. Yang pertama tadi dananya, yang kedua pengetahuan. Dan yang ketiga, pastinya adalah valuasi. Jadi saya contohin adalah gini. Ketika kita punya modal sendiri atau bootstrapping, kita melakukan riset dan lain sebagainya, develop bisnis kita, yang tadinya misalnya uang kita tanemin modal misalnya 100 juta rupiah, modal sendiri ya. Terus bisnis kita berkembang sampai valuasi kita tiba-tiba setelah 1 tahun
menjadi 500 juta rupiah misalnya gitu. Ini kan kita lakukan sendiri. Tapi ketika kita mendapatkan investors, let's say ya, valuasi kita 500 juta rupiah. Terus kita mendapatkan investors yang mau invest 500 juta lagi untuk mendapatkan 10% saham. Misalnya gitu. Tiba-tiba valuasi kita bisa meningkat dari yang tadinya cuma 500 juta menjadi 5 miliar loh. Karena 500 juta ini yang diinvest sama investors, ini setara dengan 10% saham. Ya kan? Tadinya 100% adalah 500 juta. Tapi kita berhasil meyakini investor bahwa, hey, kalau misalnya you invest 500 juta, you dapat 10% saham. Oke, tiba-tiba deal. Dan mendadak valuasi kalian yang dari 500 juta, mendadak tiba-tiba menjadi 5 miliar rupiah. Ini valuasinya bisa naik, shoot, gitu ya. Jadi 3 hal tadi positifnya. Yang pertama adalah dananya bisa digunakan. Yang kedua adalah pengetahuannya. Yang ketiga valuasinya. Kurang lebih begitu, Safira. Oke, thank you Pak Albert. Oke, lanjut Pak Albert. Untuk bagaimana sih kerjasama atau skema kerjasama yang biasanya menarik para investor? Silakan Pak Albert. Oke, ini berkaitan dengan skema kerjasama ya. Gitu ya. Sebenarnya skema kerjasama ini banyak. Jadi kalau kita bicara mengenai skema kerjasama dengan investors, ada yang memang kita langsung bagi saham. Sahamnya misalnya kita tanam misalnya let's say 500 juta atau misalnya 1 miliar gitu, misalnya kita dapat berapa persen saham. Itu skema pertama. Ada juga yang kita bilang bahwa oke, saya ini tidak mau invest uang dulu, tapi kita akan lakukan dari sisi pembelajaran dulu. Jadi kita belajarin dulu ketika kalian punya growth sekian, kita akan invest, tapi uang ini kita taruh dulu di bank. Jadi kita bukan tipu-tipu gitu. Uangnya udah ada dulu, kalian buktiin dulu sampai growth-nya sampai sekian, atau misalnya omset kalian sampai sekian, saya akan bimbing kalian, misalnya kayak gitu, baru kita akan keluarin dana ini. Itu skema kedua. Ada juga memang investor yang mau kasihnya cuma loan. Oh ada bunganya misalnya berapa, ya gitu juga ada gitu. Tapi yang menarik nih, kalau dari sisi saham, investor juga sometimes merasa bahwa gue butuh bukan cuman invest aja, tapi gue butuh suatu jaminan. That's why kalau kita bicara mengenai saham, berarti ada 2 macam. Ada yang common stock dan ada preferred stock kan. Ini bisa ditawarin ke investor kita. Oke, saya ini mau approach ke investor, tapi saya siap untuk memberikan preferred stock. Artinya ketika memang orang-orang ini atau investor ini mau invest dan startupnya rugi, kalau misalnya sampai ada kerugian, maka si investor ini yang memiliki preferred stock ini bisa dapat modalnya kembali. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu yang bisa ditawarkan. Yang pertama itu adalah saham, langsung common stock seperti biasa. Yang kedua adalah kita hold dulu, atau misalnya bisa sebut dengan stock option. Yang ketiga itu tadi bisa dari sisi preferred stock. Mostly seperti itu. Dan yang keempat adalah loan. Tapi kalau untuk angel investors, mostly lebih ke preferred stock. Itu yang biasanya kita jalanin. Karena kalau misalnya kita bicara mengenai preferred stock, investor akan merasa lebih aman. Apalagi dari sisi angel investors ya. Kalau venture capital beda cerita nih. Gitu. Oke, thank you Albert. Pertanyaan selanjutnya, dalam menawarkan kerjasama dengan investor, kita butuh mengenal karakter para investor. Menurut pengalaman Ko Albert nih, apa saja karakter investor yang sering ditemui dan bagaimana cara pendekatannya? Ini agak susah ya Ko Albert, karena pendekatan tiap orang itu kan beda-beda, apalagi seorang angel investor. Gimana nih Ko Albert? Oke, kita pengen ngelihat karakternya si investors. Ini beda-beda betul ya. Nah, yang jadi pertanyaan kita ini mau cari investor yang kayak gimana? Itu dulu pertama. Apakah kita pengen cari investor yang cuma tanamin uang aja, tadi kan kita bicara, atau yang kita pengen fokus sama growth kita gitu. Kalau menurut saya, carilah investor yang memang karakternya bukan menekan, bukan melepas tangan, tapi cari investor yang memang punya hati untuk membantu, bukan cuma dari sisi uang aja. Uang penting, ya. Jadi kasih capital buat mereka bisa growth itu penting. Tapi kalau mereka dilepas begitu aja, ya jadinya kayak ya gue kasih lu modal, pokoknya lu jalanin.
growth mereka akan ada di tahap mungkin tadinya misalnya ada di tahap ini naik level satu tingkat lah gitu. Tapi kalau misalnya kita dapat investors yang karakternya memang mau membantu, maka kita harus cari yang memang tadi bukan menekan, tapi benar-benar mau kayak, ayo kita jalan bersama. Tadinya growth kita cuma ada di sini, kalau dikasih uang, maka kita bisa tiba-tiba naik level gitu ya. Growth-nya lebih tinggi lagi. Nah ini carilah investor dengan karakter seperti itu. Karena banyak investor di luar sana yang, apalagi angel investors ya, angel investors yang nggak ngerti sama produknya, tapi karena ngerasa bahwa oke, misalnya Safira ada teman saya, Safira ini udah kenal lama sama saya, terus habis itu ya udah saya invest aja lah ke sana. Trust me, yang kayak gini sebenarnya bagus untuk pertemanan di awal, tapi di akhir-akhir nggak bagus karena ketika bisnisnya ternyata nggak sesuai dengan harapan, akhirnya pertemanan jadi rusak. Jadi carilah investor yang punya karakter mau membantu, itu yang pertama. Dan pertanyaan kedua tadi adalah gimana approach-nya. Nah ini penting. Betul banget. Ada banyak cara untuk approach investors. Tapi yang common biasanya berapa titik ya. Satu, kalian reach dari LinkedIn. Nggak, it's okay untuk approach ke investors atau calon investors melalui LinkedIn. Langsung DM aja ke LinkedIn mereka. Connect dengan mereka, lalu message mereka. Kasih yang namanya, kalau kita tahu ada elevator pitch gitu ya. Bikin kalimat-kalimat yang memang mereka tertarik. Pertama, lalu set waktunya. Kalau misalnya nggak dijawab atau ditolak, it's okay, nggak ada masalah. Karena begitu banyaknya investor di luar sana. Itu yang pertama. Cara kedua adalah kalian bisa ikut event-event yang ada investorsnya. Contohnya misalnya kayak startup show atau startup misalnya kayak ada pameran startup dan lain sebagainya. Kalian bisa ikut di sana. Dan di sana kalian ketika ikut pameran ini, begitu ada investors, jangan langsung minder. Ini yang sering banget nih. Wah, gue ketemu Chandra Chan misalnya gitu ya. Wah, ketemu Pak Hermanto gitu. Gue minder, gue siapa gitu ya. Tapi yang harus dilakukan justru lakukan elevator pitch kepada Pak Hermanto. Begitu ketemu, Pak Hermanto misalnya, saya begini. Sehingga Pak Hermanto tiba-tiba merasa, okay, I have to listen to you gitu misalnya. Dari situ ada sesi tanya jawabnya misalnya. Ada sesi ketemu 4 mata sama Pak Hermanto misalnya gitu ya. Ini kan cuma mengandai-ngandai ya. Atau bukan Pak Hermanto deh, misalnya Pak siapa gitu, Pak ABC gitu. Lalu dari sisi ketemu 4 mata baru dijelasin lebih lanjut lagi. Itu cara approach mereka dari sisi yang ketika kalian ketemu langsung dengan mereka, tiba-tiba ketemu tengah jalan atau ikut pameran gitu. Ada cara lain yang tadi kita ngobrolin bareng. Kalian persiapin dulu diri kalian. Persiapin dulu, ada jalurnya. Misalnya tadi masuk incubator. Ada beberapa incubator yang memang setelah melalui pembelajaran tertentu, ada sesi ketemu sama calon investors. Ada sesi pitching-nya. Dan ini salah satu yang memang jalur yang cukup mudah buat yang dari pengalaman saya. Karena kadang-kadang kan balik lagi, kalau kita approach melalui DM, itu nggak dijawab sama orang. Karena kan siapa lu gitu misalnya gitu ya. Apa yang lu tawarin gitu. Terus abis itu dari sisi lain juga ada yang misalnya kayak, saya nggak mau via DM, saya mau ikut pameran. Tapi kita malu-malu gitu ya misalnya, siapa kita gitu misalnya. Cara ini yang paling common dan paling mudah yang menurut saya bisa saya share, yaitu tadi, carilah inkubator yang memang bisa memprovide jalur ke investors. Ada sesi pitching-nya misalnya, kayak gitu. Oke, Ko Albert. Ada pertanyaan lagi nih, karena ini sudah jam hampir setengah 9 ya, Pak Albert. Jadi kita percepat. Apa-apa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi scale up bisnis setelah memperoleh pendanaan dari investor? Oke, kalau dapat dana dari investors nih, kita balik lagi, scale up itu dari sisi apa? Apakah dari sisi timnya diperbesar? Apakah kantornya diperbagus gitu? Saya pernah ngelihat juga atau beberapa startup lah, dapat investors, timnya diperbesar, hire orang-orang terbaik dan lain sebagainya, gajinya luar biasa, besar-besar gitu. Atau bukan ngasih gaji ke orang, tapi gaji foundersnya diperbesar misalnya gitu. Ini jangan, itu bukan growth. Atau langsung
bikin berarti produk saya nih harus diperbaiki seperti ini, app saya harus diupdate, lalu misalnya kayak layanan saya, armada saya harus diperbanyak gitu misalnya. Jangan, bukan ke sana strateginya. Tapi strategi yang paling benar adalah kita harus fokus sama growth-nya. Yang pertama, kita udah pernah bahas juga tadi, ketika memang kita dapat dana dari investors, cari tahu kelemahan kita itu apa, kebutuhan masyarakat itu apa, dan bagaimana cara kita matching ini. Jangan pakai kacamata kita sendiri, pakai kacamata dari market kita. Langsung lihat di pasar. Pasar itu butuh apa sih? Jangan-jangan kita mau tawarin free delivery, kita perbanyak armada kita gitu ya. Jangan-jangan pasar kita bukan masalah dari kita ini free delivery-nya, tapi jangan-jangan produknya harus segar, misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa bayar lebih banyak untuk delivery, misalnya pasarnya gitu ya. Nggak apa-apa nunggu lebih lama, nggak apa-apa. Tapi yang saya perlu adalah begitu produknya nyampe ke saya, ini benar-benar bagus, fresh, nggak penyok sama sekali dan lain sebagainya. Atau jangan-jangan bukan free delivery, tapi pada saat gua ada komplain, langsung nggak nyampe 1 menit, nggak pakai nanya kiri kanan, nggak pakai A, B, C, siapa? Saya akan ganti, misalnya kayak gitu ya. Jadi ini yang mesti kita cari ke market kita. Apa sih kebutuhannya market kita? Dari situ kita baru develop produknya, develop lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi mengenai startup kita. Dari develop ini, maka kita bisa mendapatkan growth yang lebih besar lagi. Cari tahu lagi, omsetnya lebih besar lagi, dari situ puterin lagi, riset lagi, dan riset lagi. Riset ini penting banget. Again, kita bukan pakai kacamata kita sebagai founders untuk bisa masuk ke market, tapi kita harus pakai kacamata dari customer kita. Sometimes ya, perbedaan kecil itu sangat signifikan. Contohnya kayak gini. Saya pernah ada satu startup di bidang pertukangan. Ini gagal. Saya ngomong terus terang, saya gagal. Waktu itu kegagalan saya simple sebenarnya. Saya paksakan ketika orang mau, jadi ceritanya startup ini untuk pesan tukang harian. Waktu itu saya masuk ke market, saya paksakan ke market, pakailah jasa kami. Jika Anda pakai jasa kami, maka Anda akan mendapatkan voucher Starbucks. Karena saya suka Starbucks, tapi ini bukan endorse. Sekali lagi ini bukan endorse. Saya suka Starbucks, saya paksakan ke market. Tapi ternyata bukan itu yang dibutuhin masyarakat. Market saya nggak butuh itu. Yang market saya butuh adalah justru jaminan bahwa jasa tukang yang saya sediakan bisa membetulkan dengan benar. Bocornya mesti benar. Kalau nggak benar, apa jaminannya? Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadiahnya tadi ternyata bukannya Starbucks yang mereka butuhin, tapi justru voucher groceries yang mereka butuhin. Jadi hal simple yang saya waktu itu tidak melihat, dan akhirnya saya gagal. That's why ketika kita mendapatkan dana dari investors, ini jangan langsung kita perbaikin produknya, jangan perbesar timnya, jangan. Tapi lakukan riset ke market, masuk lagi lebih dalam, cari tahu mereka maunya apa. Dari situ kita bisa tahu bagian apa yang kita perlu perbaikin. Marketingnya, strateginya harus seperti apa yang baru. Sehingga kita bisa touch lebih dalam lagi. Karena kalau misalnya kita langsung masuk lagi, belum tentu sesuai gitu ya. Baik, ingat lagi, ada banyak kegagalan startup yang gara-gara pakai kacamata founders instead of kacamata customers. Jadi again ya, ketika kita dapat dana, masuklah ke market. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, thank you Kak Albert. Sebelum, karena ini waktunya sudah 8:30, Safira akan share polling untuk peserta webinar bisa pilih share pollingnya. Safira share dulu, izin share dulu. Oke, sudah muncul ya Kak Albert untuk polls-nya? Oke, yes. Ada beberapa pertanyaan nih Kak Albert. Safira akan pilih 2 pertanyaan yang bisa dijawab oleh Kak Albert. Pertanyaan pertama,
Izin tanya, usaha saya di bidang kuliner kue untuk oleh-oleh. Seiring berjalannya waktu bisa berkembang sehingga overload permintaannya. Dan sepertinya saya butuh investor, tetapi tidak tahu caranya dan perjanjiannya. Mohon dijelaskan bagaimana agar saya bisa memenuhi permintaan yang semakin banyak. Silakan, Pak Albert. Oke, ini ketika punya permintaan yang banyak banget. Jadi kalau misalnya kita punya bisnis yang customer-nya udah ngantri, wah ini udah enak banget gitu ya. Nah sekarang sebelum kita cari investors, cek dulu sebenarnya. Tadi kalau kita udah go to the market dan kita marketnya udah bagus, kita mesti cek dulu penggunaan dana nanti dari investors maunya untuk apa. Sebelum kita cari investors ya, karena di investor pasti akan ditanya, saya akan invest sekian, fungsinya untuk apa? Apakah memang untuk marketing? Apakah untuk membesarkan tim? Apakah untuk berdasarkan kapasitas produksi? Atau buka cabang? Kalau buka cabang, misalnya gitu, ini mau pakai strategi apa? Franchise kah? Atau mungkin bukan franchise, tapi misalnya kayak kita mau buka pakai uang pribadi, lalu kita buka lagi yang baru. Mau berapa banyak? Atau misalnya kita bukan mau pakai buka cabang, tapi kita mau bikin armada delivery. Nah, ini yang mesti dicari tahu dulu. Apa yang paling pas strategi marketingnya, strategi bisnisnya seperti apa, lalu dari situ kita cari investors. Nah, dari berbekal dari tadi ya, udah dapat yang pasti seperti apa, dan kita masuk investors, baru kita jelasin ke investors, Pak, Bu, saya punya cash flow seperti ini, produk saya ini, solusi yang saya tawarkan terhadap problem yang ada di masyarakat seperti ini, gitu misalnya. Dan ternyata problem ini sebegini besarnya, traction saya seperti ini Pak, misalnya kayak gitu ya. Udah jelasin di convince, baru kita akan mendapatkan investment. Nanti masuk ke pertanyaan yang berikutnya, kerjasamanya seperti apa. Nah ini juga, ini harus dipikirin juga di awal. Bisa dari sisi investor, maksudnya kayak saya invest di cabang kedua misalnya, lalu saya mendapatkan benefit dari cabang kedua, misalnya kayak gitu. Atau saya mendapatkan saham dari keseluruhan perusahaan ini. Ini bisa ditawarkan. Tapi saran saya, sekali lagi, hatinya lebih kemana? Apakah rela untuk melepas seluruh perusahaan ini, sekian persen equity-nya ke investors, atau memang mau pakai cara konvensional, buka franchise, cari investor untuk invest di franchise cabang yang franchise ini. Jadi macam-macam kerjasamanya. Dan perjanjiannya seperti apa? Saran saya adalah tetap mau sebagus apapun hubungan Anda dengan investors harus hitam di atas putih. Ini harus punya satu kejelasan, satu tadi roadmap-nya seperti apa yang mau dicapai, ini sebagai KPI-nya kata gawe, terus abis itu berapa yang diharapkan, ini sebagai KPI-nya dari investors, lalu tuangkan dalam perjanjian, setelah itu ada rentang waktunya, dan cara exit-nya seperti apa? Apakah si investor ini mendapatkan dividen langsung gitu setiap tahunnya, atau nggak dapat? Yang penting adalah nanti ketika valuasi udah naik, investor bisa jual sahamnya, bisa mendapatkan uangnya kembali, misalnya kayak gitu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah tadi dividen, atau misalnya ternyata saya ini selain dari dividen dan growth atau misalnya tadi capital gain, yang bisa saya tawarkan adalah preferred stock-nya. Jadi in case ada apa-apa sama bisnis ini, amit-amit gitu ya, si investor ini bisa mendapatkan uang kembali. Ini skema-skema kerjasama yang mungkin bisa ditawarkan ke investors. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi begitu banyaknya strategi kerjasama yang memang bisa ditawarkan. Tapi yang penting adalah semuanya harus dari hatinya. Jangan sampai ngikutin investor doang atau menyenangi investor doang. Ujung-ujungnya jadi kayak gue cuma mau nyenengin investor doang, ya udahlah, saya bisnis gue juga kayaknya ujung-ujungnya nanti uangnya buat investor juga gitu ya. Jangan, tetap harus kurang lebih. Dan Safira. Thank you Pak Albert. Ada 2 pertanyaan yang bisa Safira tanyakan dari peserta. Yang pertama dari Bu Konita. Untuk bisnis kuliner,
sudah berjalan sejak tahun 1943 dengan rasa yang khas dan otentik. Ini sudah siap timnya, standarisasi produk dan planning hingga 100 cabang. Apakah bisa investasi per cabang atau presentasi saham keseluruhan? Ini berarti akan ada cabang restoran ya, kurang lebih ya. Jadi ada cabang baru lagi, cabang baru lagi. Nah ini hingga 100 cabang, investasi per cabang atau presentasi saham keseluruhan. Kalau saya sebagai investors, saya akan lebih tertarik untuk investasi dengan mendapatkan presentasi saham keseluruhan. Tapi bukan 100% ya, maksudnya presentasi dari satu perusahaan ini. Karena gini, ketika kita memang pengen buka atau growth-nya lebih cepat, si investors ini akan diikut sertakan dari sisi planningnya. Jadi kalau kita sudah punya planning yang jelas dan memang cuman kita nggak bisa terima lagi perubahan-perubahan, ya ini baiknya memang harus investasi per cabang. Tapi kalau kita pengen supaya kita jalannya lebih cepat, shoot gitu ya, bukan cuma 100, tapi bisa 200, 300 dan sebagainya. Banyak ide-ide yang bisa yang bisa diterima dari investors kita. Ide-ide dari luar ini yang kita terima bisa membuat bisnis kita yang tadinya cuman planning kita 100, jangan-jangan kita punya potensi untuk mendapatkan cabang 500 loh. Tapi intinya adalah akan banyak masukan-masukan dari investors ketika investors mendapatkan saham di perusahaan utamanya dan mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut serta dalam planning dari growth perusahaan tersebut. Gitu sih, Safira. Okay. Thank you, Kak Albert. Ada pertanyaan terakhir dari peserta. Ini karena pertanyaannya banyak sekali dan kita sudah pukul 8:30 nih, Kak Albert. Karena oke. Baru semangat loh. Oke, jadi peserta sebelum 2 pertanyaan dari Safira terakhir untuk closing statement-nya. Jadi ada pertanyaan dari Bu Herlina Elvianti. Kalau untuk UMKM, ibu-ibu dan usahanya konvensional, bisa nggak ya dapat kesempatan untuk mendapatkan investor? Silakan. Oke, baik. Jadi UMKM usahanya konvensional, investor bisa apa enggak? Ya. Jawabannya bisa banget, bisa banget. Tapi karakter investornya pasti berbeda. Kalau bisnis konvensional diharapkan untuk mendapatkan profit yang konsisten. Jadi kita akan cek tadi ya, misalnya ibu siapa tadi sebelumnya? Bu Konita ya misalnya, Bu Konita tadi ya sebelumnya Bu Yolali. Ini kan punya bisnis yang konvensional, yang punya profit yang memang sudah konsisten, punya sistem yang sudah solid dan lain sebagainya. Ini investornya akan cenderung untuk investor konvensional yang memang bukan mengharapkan growth yang cepat, gitu ya. Tapi bagaimana setiap cabangnya ini bisa memberikan satu income yang memang bisa stabil, yang bukan usaha yang cuma sekali buka tapi tutup gitu ya. Tapi kalau misalnya investor startup, kalau misalnya bisnisnya Bu Herlina ya, yang nanya terakhir Bu Herlina punya bisnis konvensional yang mau di-convert ke mindsetnya startup, berarti ini lebih baik lagi misalnya gitu ya. Jadi kita bukan cuma untuk berdagang satu titik aja, tapi kita juga berdagang bagaimana supaya perusahaan ini bisa mendapatkan begitu banyaknya calon customer atau user yang memang bisa kita jangkau. Misalnya dengan penggunaan teknologi. UMKM yang misalnya snack aja bisa menggunakan teknologi loh, buat kita jangkau pasar lebih cepat lagi. Dan ini bisa jadi startup. Why not? Gitu. Jadi kombinasi antara mindsetnya startup, teknologinya startup, dengan sistemnya konvensional, dengan produknya konvensional. Wah, ini powerful sekali. Kenapa enggak kita gabungin gitu ya? Jadi cara marketingnya caranya startup gitu. Why not? Jadi cara bisa dapetin, kesimpulan saya adalah bisa dapetin investor nggak? Bisa. Tapi coba pikirin dulu apakah memang tetap mau di konvensional atau kita mau convert lebih ke arah ke startup-startupan misalnya gitu ya. Kalau memang kita udah menentukan mau A atau B, then kita bisa cari investor kita yang cocok yang mana. Gitu. Tapi pasti ada aja. Why not? Oke, thank you Kak Albert.
Ini ada pertanyaan dari Bu Sinta. Bisakah investor juga berkolaborasi dengan unit produksi SMK? Bentar. Dari Bu Sinta. Investor berkolaborasi dengan unit produksi SMK. Oke, ini agak unik nih pertanyaannya nih, tapi menarik banget. Sebenarnya investor ini ketika berkolaborasi dengan satu startup atau satu perusahaan, tentunya pasti mengharapkan sesuatu dalam sini. Pastinya ada return misalnya dari labanya atau dari growth-nya. Jadi ketika memang sahamnya itu dijual, ini bisa mendapatkan capital gain. Gitu ya. Dan kalau unit produksi dari SMK ini bisa menawarkan ini kepada investors, why not? Tapi sampai saat ini sih dari pengalaman saya, ketika unit produksi SMK ini belum menjadi PT yang memang bisa diinvest sama-sama investors, ini cukup challenging untuk mencari investors. Jadi saran saya ketika unit produksi SMK ini pengen diinvest, yuk kita rubah haluan sedikit, yang tadinya mungkin unit produksi SMK menjadi unit produksi SMK termanage misalnya gitu ya. Jadi udah punya badan hukumnya, sudah punya arahnya ke arah mana, ada timnya yang solid seperti apa. Terus abis itu juga misalnya kalau fokusnya ke startup misalnya gitu, growth-nya seperti apa dan sebagainya, baru cari investors. Pasti investors akan lebih tertarik. Yang penting sekali lagi, ketika kita nggak punya arah yang jelas dari misalnya perusahaan kita belum arah yang jelas, ya pastinya investors akan kurang tertarik gitu ya. Jadi again, coba kita lepas dulu dari sisi SMK-nya, tapi kita jadikan ini sebagai satu perusahaan yang memang solid, yang memang siap untuk diinvest. Baru kita akan cari investors. Oke, thank you Kak Albert. Ada pertanyaan dari Safira nih Kak Albert. Sebagai pelaku usaha, para entrepreneur harus selalu upgrade kemampuan dan wawasan. Menurut Kak Albert, apakah belajar dari orang lain yang terbukti expert dapat mempercepat kita untuk mengupgrade wawasan dalam bisnis? Silakan Kak Albert. Wah, sangat banget. Jadi again, ketika kita belajar sendiri, ini kayak kita cari tahu nih, kita jalan di satu jalanan, lobangnya yang mana kita cari tahu dulu, jangan-jangan kita jeblos sendiri gitu ya. Tapi kalau kita belajar dari orang lain, satu sisi kita dikasih tahu, bos, lu jangan jalan yang ke arah sana, mulai dari tahap ini lu agak kanan sedikit nih, misalnya kayak gitu. Karena di sebelah kiri ada lobang, misalnya. Itu dikasih tahu sama orang-orang yang memang sudah pengalaman. Itu sisi pertama. Dari sisi kedua juga ketika kita tandem sama orang yang sudah pengalaman, kita ini jadi nama kita naik loh. Kalau bahasa anak muda sekarang pansos gitu ya, panjat sosial gitu ya. Tapi ini dari sisi positif loh, ini dari sisi positif. Jadi ketika kita berkolaborasi dengan orang yang sudah punya pengalaman, kita dapat pengalamannya, dan kita bisa bawa mereka, bahwa kita bilang bahwa misalnya, Bu Safira, saya belajar dari Pak Hermanto loh. Gitu. Saya ini dibimbing oleh Pak Hermanto. Oh, Pak Hermanto kan misalnya sudah punya pengalaman, udah punya nama di belakang kan. Dari situ si investors atau dari misalnya partner-partner yang lain akan merasa bahwa wah, ini orang yang sangat kredibel, gue harus berpartner sama dia gitu. Jadi again, mencari partner atau bukan partner ya, orang yang bisa menjadi mentor kita, orang ini yang sudah pengalaman, orang ini yang sudah punya kredibilitas dan bisa membantu kita, ini sangat mensupport kita dari sisi apapun itu, growth-nya iya, cari investors juga iya, gitu sih. Itu kan pentingnya untuk mengikuti inkubator bisnis ya, Kak Albert. Jadi pasti. ketemu mentor, di coaching, dan nanti akan diarahkan gitu ya, Kak Albert. Pasti banget. Untuk mengikuti program eksklusif mentoring bisnis selama 3 bulan bersama Pak Hermanto, Coach Jenny Santoso, Coach Robi Ciptajaya, dan Bu Beri Datanogo, silakan langsung klik link yang tadi Safira sudah kirimkan. Dan pendaftaran malam ini akan ada potongan sebesar 810.000 dari Kak Albert untuk peserta webinar malam ini. Oke, Kak Albert, apa closing statement dan motivasi dari Kak Albert untuk para business owner agar bisa menyiapkan bisnisnya sehingga menarik dukungan investor? Silakan Kak Albert. Oke, kalau dari saya adalah ketika kita memang punya hati untuk kita bangun bisnis, untuk kita bantu tim kita
lebih baik lagi, maka kita harus benar-benar melakukan segala hal. Melakukan segala hal ini berarti berani gagal, berani belajar dari pengalaman kita, dan berani belajar. Ini nggak gampang loh, berani belajar dari orang lain. Ketika kita belajar dari orang lain, maka kita mendapatkan pengalaman yang orang lain sudah jalanin, kita mendapatkannya tanpa kita harus menjalani susah payahnya lebih dahulu. Itu harus berani. Selain itu juga, satu hal lagi, Safira, ketika memang kita mau mencari investors, maka kita harus yakinkan bahwa bisnis kita ini berdampak. Berdampak ini berarti bukan cuma berdampak bagi kita, bukan berdampak pada investors, tapi harus win-win-win. Win ke stakeholders kita. Jadi ke customer kita win, ke dalam tim kita win, dan ke investor kita juga win. Ini bahwa powerful banget. Oke, thank you Pak Albert atas jawaban-jawaban yang luar biasa malam ini, karena banyak sekali pertanyaan. Jadi Safira sarankan untuk pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa langsung kita diskusi di grup yang sudah ada sebelumnya. Jadi jangan khawatir, nanti pasti akan dijawab. Dan untuk materi malam ini rekamannya akan kita share ke para peserta yang sudah daftar di webinar malam ini. Oke, thank you Kak Albert, karena ini waktunya sudah lebih 15 menit, karena seru banget ya. Waduh, iya, seru dong banget nih materi malam ini. Jadi Safira ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Safira punya kesempatan untuk bicara langsung dengan Kak Albert di lain waktu. Oke, thank you semuanya. Thank you Kak Albert atas waktunya. Thank you juga teman-teman yang udah nanya dan udah join. Thank you so much Safira. Thank you banget. Thank you Kak Albert. Thank you semuanya.